Hello everyone, welcome back to my YouTube video. This is with me, Irma Karisma Sejati. Today, we're gonna talk about modal auxiliary verb. Have you ever heard about modal auxiliary verb before? Let's to study together. This video, I will to introduce you what is modal auxiliary verb, what kind of modal auxiliary verb, and then all the rules in modal auxiliary verb. Okay, without further ado, let's jump right in. Okay, what is modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang mempunyai arti dan juga memberikan makna tambahan pada kata kerja utama. In English, we can say that generally express a speaker attitude or mood. Jadi maknanya memberikan penekanan makna untuk seseorang saat kita berbicara. Next, modal. There is a basic modal and then partial modal. Basic modal, there is 3M, 2W, 2C, and 2S plus 2H. What is 3M? 3M, you can say that must, there is a must, and then might, and then may, and will for W, and would, can for 2C, could, shall, should, had better, and the last is have to. And what is partial modal? Atau frase modal. Jadi dua kata digabung yang disebut sebagai frasa. Yaitu ada be going to and then be able to. Okay, next. The meaning of modals. Arti dari modal tuh ada banyak. Yang pertama ada ability. Ability itu artinya adalah kemampuan. Ya. We can use can and could. And then number second, permission. Bisa berarti perizinan. Can use can, could, and may. And then number three, advisability or recommendation. Can use should, ought to, and then had better. But ought to biasanya sih digunakan di situasi yang formal. Beda dengan should. Should bisa saat informal language atau formal situation. And number four, obligation or necessity. Oke, obligation tuh artinya kewajiban, harus dilakukan. Obligation or necessity. Biasanya dengan kata must, yaitu harus. And then have to. Have to juga artinya adalah harus. Oke, yang number five, possibility. Possibility itu artinya kemungkinan. Kemungkinan ini biasanya bisa menggunakan may, might, can, and could. Could. Number six, ada offers, confirmation, or promise. Offers itu artinya seperti ajakan, konfirmasi, dan janji. Biasanya bisa menggunakan so. Oke, jadi meaning of modal itu ada 6. Ada ability, permission, advisability, obligation, possibility, offer, confirmation, or promise. Jadi ada 6. You have to know it. And then, next. Ada polite request. Nih, kalau ada polite request, sangat berhubungan atau kita sering temukan would. And then could. For example, sir, could you explain the material one more? Sir, could you explain the material one more? Nah, Pak, bisakah Anda menjelaskan kembali materinya sekali lagi? Nah,
Kalau kita meminta seseorang yang lebih tua, biasanya kita menggunakan kata could dibanding can. Oke, dan contoh selanjutnya, would you like a glass of tea? Nah, ini juga sama. Would digunakan untuk permintaan yang lebih sopan, biasanya untuk orang yang lebih tua atau yang baru kita kenal. Bisa. Oke, and then, can you clean the room please? Kata can digunakan untuk situasi yang informal. Biasanya digunakan untuk teman kita yang seumuran, yang sudah tahu kita, sudah akrab. Biasanya menggunakan kata can. Better than could, daripada could. Okay. Next. Necessity of obligation. Ini keharusan ya, wajib. Biasanya kalau modality-nya menggunakan kata must, harus. Contohnya, you must submit your assignment. Kamu harus mengumpulkan tugas-tugasmu. Nah, kata di must ini termasuk ke obligation, keharusan. Dan next. Tapi kita juga harus hati-hati bila bertemu dengan must not. Kenapa? Kalau di sini must itu artinya adalah harus, tapi kalau kita sudah gabungkan dengan must not, itu artinya adalah dilarang. Ya. Jadi bukan tidak harus, tapi artinya adalah dilarang. Contohnya, you must not cheating in the exam. Kamu dilarang menyontek di ulangan. Nah, must not artinya adalah dilarang. Next. And then advisability atau saran, advisability. Kita menggunakan kata should atau seharusnya. Contohnya, you should take the blue one. It look fit on you. Kamu seharusnya pakai baju warna biru. Itu cocok loh buat kamu. Jadi, should ini menyatakan saran. Sarannya bisa kalian terima ataupun bisa ditolak. Jadi, it's up to you. Kalau kamu nggak suka warna biru pun nggak apa-apa. But, if you found had better, should do something because it is sensible or it will help them avoid problem. Jadi, kalau kamu menggunakan had better, biasanya itu sarannya lebih kuat. Oke, contohnya adalah you had better stay away from this dog because it's bite. Had better di sini menyatakan kamu harus jauh-jauh dari anjing itu because it's bite. Kalau kamu dekat-dekat sama anjing itu pasti digigit. Bisa-bisa digigit, maksudnya adalah itu. Jadi had better tuh lebih kuat karena ada konsekuensi yang ditanggung bila tidak, sarannya itu bila tidak dilakukan. Jadi kalau di presentasi should sarannya itu 50%. Maybe bisa diterima, bisa tidak. But had better konsekuensinya itu sekitar 70%. Jadi had better tuh 70% harus diterima. Oke, next. Oke, di sini kita ketemu sama rule of modals. Aturannya sih gimana sih menggunakan modal dalam kalimat? Oke, aturannya adalah infinitive come after modal verb but without to. Jadi kata kerja infinitive tuh kata kerja bentuk pertama. Bila kata kerja bentuk pertama ketemu modal, tidak usah menggunakan to. Preposisi to. Contohnya, I can't play football. I can't play football.
can-nya itu adalah modal. Saya tidak dapat bermain bola. I can't without to, ya. Jadi kalau misalnya kamu nulis I can't to play football, jelas salah. Karena aturan modal itu tidak boleh ada to setelah modal atau sebelum kata kerja. Okay, the next one. I might eat pizza. Saya mungkin makan pizza. Jadi tidak usah menggunakan to. I might to eat pizza, it's incorrect. Jadi harusnya I might eat pizza. Okay, next one. The second one is modal verb take no s in the third person singular. Jadi misalnya nih di tenses simple present ada orang ketiga tunggal seperti he, she, it. Biasanya di belakangnya ada s di kata kerjanya. But in the modal, lupain itu. Forget it about that. Karena modal itu di belakang, kalau misalnya ada modal, kata subjeknya orang pertama atau orang ketiga, tidak usah menggunakan s di belakang kata kerja. Kayak ini. She must leave. Dia harus pergi. Jadi leave-nya itu tidak usah pakai s. Karena ada must sebagai modal. Number 3, modal verb do not change the form according to tenses. Jadi kata kerja dari tensesnya tidak berubah. Okay, the next one. We use modal verb in negative sentence like we do other auxiliary verb without the word do. The word do. Kita menggunakan modal verbs di negatif, kalimat negatif. Seperti kita menggunakan kata do dengan auxiliary verb kata bantu kata kerja. Seperti ini. Ada subjek, modal, not, dan verb. Jadi misalnya contohnya adalah I cannot speak bahasa. Contoh ya. I itu sebagai subjek, can to sebagai modal, dan negatif sentence-nya, not-nya, berada persis di dekat dengan modal. I cannot speak bahasa. Jadi saya tidak dapat berbicara bahasa. Tetap kata kerjanya juga tidak berubah. Jadi modal, not, and then verb. Okay, number 5. With interrogative phrase, modal verb are used like other auxiliary verb. Misalnya, kalau kita buat kalimat tanya, strukturnya modal verb, kemudian subjek, kemudian verbnya. Seperti ini. Can sebagai modal verbnya ya. Can you help me? You sebagai subjek, kemudian verbnya adalah help. Can you help me? Nah, kayak gitu. Then, ada juga will. Will you let him? Will sebagai modal, you sebagai subjek, let sebagai verb, and him sebagai objek. Next. And then, oke, jadi frasa modal tuh ada dua, yaitu ada be going to dan juga be able to. Contohnya, you can speak English very well. Kamu akan dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Tapi di sini kita menemukan will and can. Ada dua modal yang berdampingan. Maka kita harus mengganti salah satunya. Yaitu bisa menggunakan be going to yang artinya akan. Dan juga bisa diganti dengan be able to. Artinya adalah dapat atau bisa. Jadi kalau kita ganti nih, you will can speak English very well, adalah dengan
Bisa seperti ini. You will be able to speak English very well. Jadi kita bisa menggunakan be able, will be able to speak English very well. Jadi tidak dapat menempatkan dua modal bersamaan dalam satu kalimat. Oke, jadi contohnya lagi ada you will be able to play guitar. Nah, di sini ada you and be able to. Jadi ada model, kemudian ada kata be able to. Oke, yang digantikan oleh be able to. Di sini berarti kalimatnya sudah betul. Oke, contoh selanjutnya kalau yang ini, you be able to play guitar. Nah, ternyata di sini adalah ada kata be able to setelah you. Jadi kalimat ini masih kurang betul. Kenapa? Karena seharusnya adalah you are be able to play guitar. Jadi be di sini harus dirubah sesuai dengan subjeknya itu apa. Jadi be-nya dirubah sesuai dengan subjek dalam kalimatnya. Kalau misalnya subjeknya adalah she, berarti to be-nya adalah is. Jadi she is able to play guitar. Kemudian kalau misalnya I am able to play guitar. Nah, kayak gitu. Okay, next. Okay guys, I think that's enough my explanation about modality. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you guys on the next video. Bye.